Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, apa kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Saya Cica Anissa dan rekan saya Ken Ane. Pemirsa, kalau kita melihat dari pergerakan atau agenda dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, memang seakan-akan memberikan sinyal untuk partai politik yang tidak mendukung Prabowo Gibran dalam pemilu 2024 untuk diajak masuk ke dalam barisan koalisi. Contohnya pertemuan yang terjadi kemarin ketika Prabowo Subianto menyinggung pemirsa mengenai kemungkinan PKB untuk masuk ke dalam kabinetnya. Bahkan juga mengatakan bahwa kapan ya PDIP mengundang pemirsa. Nah, mengenai masuknya dua partai politik dalam barisan koalisi PKB dan juga PDIP menjadi tema di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Kalau Ken ada apa? Ya, selain itu pemirsa yang tidak kalah hangat dan masih menjadi perbincangan ini soal laga tadi malam di mana Timnas Indonesia melawan Bahrain dengan hasil imbang 2-2. Tapi kemudian yang menjadi kontroversi adalah keputusan wasit Ahmed Alkaf yang ini juga menimbulkan begitu banyak sikap. Lalu bagaimana pula peluang Indonesia untuk bisa lolos dalam penyisihan Piala Dunia serta sikap PSSI atas laga tadi malam pemirsa. Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Indonesia mengutuk serangan Israel ke markas pasukan perdamaian PBB Unifil di Lebanon Selatan yang mengakibatkan 2 prajurit TNI terluka. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan 2 prajurit TNI yang terluka sudah mendapatkan perawatan medis dan dalam kondisi baik. Indonesia akan membawa isu serangan keji Israel ke dalam pertemuan ASEAN-US Summit dalam forum dan juga forum ASEAN PBB yang menjadi agenda KTT ASEAN di Laos pada hari ini. Dan berikut pernyataan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Guna mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung mengenai kondisi 2 peacekeepers Indonesia. Pada saat saya melakukan komunikasi, jadi semalam waktu Vientiane, diperoleh konfirmasi bahwa kedua peacekeepers Indonesia mengalami luka ringan namun masih berada di rumah sakit untuk melakukan observasi. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada hari ini. Didampingi Ibu Iriana Jokowi dan sejumlah menteri, Presiden Jokowi meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Proses peresmian Istana Negara IKN diawali dengan penyerahan sertifikat Istana Negara dari Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN, Agus Harimurti Yudhoyono kepada Mensesnek Pratikno. Presiden menuturkan Istana Negara diresmikan tidak berbarengan dengan Istana Garuda karena masih dalam tahap penyelesaian. Istana Garuda dijadwalkan selesai pada November 2024 sehingga akan diresmikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Istana Negara dan Istana Garuda merupakan bagian dari kompleks Istana Kepresidenan di IKN. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan karena Istana Garuda ini saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, saya resmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kunjungan Partai Keadilan Sejahtera PKS di kediaman Kartanegara, Jakarta Selatan. Rombongan PKS tiba di rumah Prabowo sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka langsung disambut Prabowo di depan pintu. Tampak Prabowo didampingi oleh Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sementara dari PKS tampak hadir PLH Presiden PKS, Ahmad Heriawan, Sekjen PKS, Abu Bakar Al-Habsyi, dan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima rombongan elit PKS mengaku bertemu dengan kawan lama. Persatuan dan kesatuan bangsa yang mewujudkan stabilitas politik nasional yang kokoh dan kuat untuk bersama-sama kita menghadapi. Kehadiran di Kartanegara ini mengingatkan kita masa-masa dahulu. Kita juga mulai kerjasama politik kita, katakanlah persekutuan kita mulai dari Kartanegara ya sekian tahun yang lalu, gitu Pak ya. 2000 berapa? 14 ya? 14 ya. Jadi kita dulu bukan sekutu tapi segajah. Sebetulnya kita kontaknya tuh sering, hanya sering juga tidak di depan media, tapi kali ini kita memandang perlu untuk menjelaskan ke seluruh khalayak bahwa kita bertekad untuk kerjasama, bertekad untuk berbuat terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Terima kasih Bapak. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya pemirsa, lantas bagaimana pertemuannya pada malam hari ini pemirsa? Dan langsung saja kita akan bertanya kepada reporter TV One Nadila Saleh yang sudah ada di Kertanegara, Jakarta. Nadila. Ya, pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan petinggi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini telah usai berlangsung sekiranya 30 menit yang lalu. Pertemuan ini hanya berlangsung sekiranya 1 jam saja. Yang inti pembahasannya adalah menekankan bagaimana dukungan dari PKS terhadap pemerintahan Prabowo Gibran yang memang pemerintahan ini baru akan dilantik pada tanggal 20 Oktober nanti. Tadi ditekankan oleh kedua pihak baik dari Prabowo Subianto maupun dari petinggi PKS yang menyebutkan bahwa memang kedua pihak ini merupakan teman lama yang bertemu kembali, yang bersama-sama ingin memajukan Indonesia, berkoalisi kembali untuk memajukan pemerintahan Prabowo Gibran yang pelantikannya akan berlangsung pada tanggal 20 Oktober nanti. Selain itu memang ada sejumlah pembahasan yang dibahas juga. Salah satunya tadi kami juga sempat bertanya langsung kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai apakah dalam pertemuan hari ini ada pembahasan mengenai pembentukan kabinet ataupun menteri-menteri. Karena memang apabila kita mengikuti bagaimana perkembangan politik saat ini, yang saat ini tengah dibahas adalah pembentukan kabinet ataupun menteri-menteri untuk pemerintahan selanjutnya. Tadi dijawab secara tegas dan juga secara singkat oleh Prabowo Subianto bahwa mengenai pembentukan kabinet ini memang Prabowo meminta seluruh partai-partai, ketua umum partai untuk memberikan referensi nama-nama yang akan dimasukkan, yang akan diseleksi untuk masuk menjadi kabinet ataupun menteri-menteri Prabowo Gibran Rakabuming Raka begitu. Selain itu juga seperti yang saya sebutkan tadi, pertemuan ini menekankan kembali bagaimana dukungan penuh dari Partai Keadilan Sejahtera kepada pemerintahan Prabowo Gibran yang memang jika kita review bagaimana hubungan dari kedua belah pihak ini memang sudah terjalin, sudah ada koalisi dalam beberapa waktu lalu disebutkan ataupun disampaikan oleh PKS sendiri bahwa telah mendukung pemerintahan Prabowo Gibran yang salah satu buktinya ini adalah PKS mengusung calon yang maju dalam Pilkada DKI Jakarta yaitu wakilnya dari PKS dan juga ketuanya ataupun calon kepala daerah ini adalah dari Koalisi Indonesia Maju ataupun KIPLUS begitu. Jadi memang inti dari pertemuan hari ini adalah bagaimana dukungan dari PKS terhadap Prabowo Gibran. Sementara itu. Baik, terima kasih Nadila Saleh mengabarkan dari Kertanegara, Jakarta.
Ya pemirsa, sekarang kita ke informasi selanjutnya di mana Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan bahwa kementerian pada Kabinet Prabowo Gibran mendatang kemungkinan ini bertambah menjadi dari 44 hingga menjadi 46 kementerian. Ya, Dasko juga mengaku sudah mendapatkan informasi tentang nomenklatur kementerian dan juga komisi DPR yang akan difinalisasi pada pekan depan. Begini, saya nanti baru masih mau hitung finalisasinya, jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada sekitar itu, saya mendapatkan informasi bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian yang sebaik-baiknya untuk kemudian bermanfaat buat rakyat, sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo, yaitu Hasta Cita dan 17 program aksi yang kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian, baik yang existing maupun kemudian kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru. Demikian. Itu jumlah komisi yang saat ini sedang digodok itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Iya, sementara ini kita masih koordinasi dengan untuk finalisasi dengan juga calon pemerintahan yang baru, sehingga nanti diharapkan Senin pada saat Rapim dan Bamus itu sudah mendekati fix, dan apabila kemudian masih ada 1, 2, atau 3 yang terkoreksi dalam Rapim dan Bamus itu nanti akan disampaikan bahwa itu akan menyusul kemudian. Presiden Joko Widodo mengungkap isi perbincangannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto saat makan malam bersama pada hari Selasa kemarin. Presiden Jokowi menyebutkan diskusi soal banyak hal termasuk masalah ekonomi, politik, tanah air. Presiden Joko Widodo buka-bukaan soal isi perbincangannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto kala jamuan makan di Bilangan Senayan, Jakarta pada Selasa malam. Presiden Jokowi menyebut ada banyak hal yang dibahas selama kurang lebih 2,5 jam dalam pertemuan 4 mata tersebut, tak terkecuali masalah ekonomi dan politik tanah air. Kemarin ketemu Pak Prabowo bahas apa aja, Pak? Pak ketemu Pak Prabowo bahas apa? Kemarin ketemu Pak Prabowo 2 jam kata Bapak. Ketemunya 2,5 jam ya, membahas ada banyak banget, nggak bisa saya ceritakan lah. Kalau saya cerita juga 2,5 jam lagi ceritanya. Garis besarnya, Pak? Ya ada politiknya, ada urusan ekonomi, ya, banyak banget. Kata Gus Miftah Bapak bakal tidur 2 minggu Pak, benar betul Pak? Pertemuan keduanya pun disinyalir untuk memuluskan jalannya transisi pemerintahan antara Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, kalau saya sih melihatnya dinner atau makan malam antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sesuatu yang positif, sesuatu yang baik ya, sesuatu yang memiliki dampak yang bagus untuk bangsa dan negara. Kenapa? Ya tentu keduanya ingin menunjukkan kepada publik bahwa kompak, satu frekuensi, tidak bisa dipecah belah, dan pertemuan tersebut saya melihatnya untuk kepentingan bagaimana menjaga, mengamankan, memuluskan transisi pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo secara aman, damai, dan mulus. Tongkat estafet kepemimpinan akan resmi diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang. Presiden Jokowi dijadwalkan turut hadir dalam acara pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, 2, dan 3 melakukan kampanye untuk menarik simpati warga Jakarta. Kampanye dilakukan mulai dari berdiskusi dengan tokoh agama hingga menemui masyarakat untuk menyerap aspirasi dan menawarkan solusi jika terpilih menjadi gubernur Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengunjungi komunitas agama HKBP. Kunjungan ini dilakukan atas dasar toleransi yang ingin terus dijunjung tinggi oleh pasangan Ridwan Kamil Suswono. RK mengatakan kunjungannya merupakan perwujudan dari visi misinya membentuk manusia Pancasila. Pasangan Ridho itu pasangan satu-satunya yang secara jelas di visi misinya menulis membentuk manusia Pancasila, oke? Jadi kalau ada apa-apa referensinya ke sana, ya. Kalau merasa tidak adil ada sila kelima yang kita junjung tinggi.
Kalau tiba-tiba kita lagi ngomongin keagamaan, ya memang Pancasila, sila pertamanya. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, bertemu warga di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, calon gubernur dari jalur independen berdialog bersama warga untuk menyerap aspirasi dan mengetahui permasalahan warga. Dharma juga membagikan kaos dan kartu Jakartaku Aman. Bertemu masyarakat, terus menanyakan apa-apa saja keluhannya, dan apa yang kami bisa tawarkan untuk menjadi solusi daripada masalah-masalah yang ada. Biasa di mana-mana masalahnya sama. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, berdiskusi bersama uskup dan para romo di Wisma Uskup Agung Katedral Jakarta usai sholat Jumat. Keduanya membahas mengenai kesenjangan sosial yang terjadi di Jakarta. Untuk mengatasi hal tersebut, Pramono berjanji akan menaikkan upah sejumlah profesi sesuai dengan UMR. Di yang program-program yang sudah saya sampaikan, misalnya tentang guru honorer, yang sekarang UMR-nya 2 juta, ya memang harus dinaikkan menjadi UMR. Kemudian pendapatan masyarakat di bawah yang kecil-kecil dari RT RW yang insentifnya hanya 2 juta, saya sudah terbuka menyampaikan menjadi 4 juta. Untuk RW demikian juga dikalikan 2. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda dengan perbincangan yang menarik bersama juga dengan Caca Anissa. Ya benar sekali, Ken dan juga pemirsa, saat lagi mari kita baca bagaimana kemudian ini sudah kode-kode dilancarkan oleh Prabowo Subianto untuk mengajak masuk PKB, bahkan juga PDIP bergabung dalam barisan koalisi sesaat lagi. Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara forum legislator PKB di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2024. Kedatangan Prabowo langsung disambut pasangan dari rivalnya di Pilpres 2024 yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dalam sambutannya, Prabowo melempar guyonan, Prabowo bakal pakai dasi merah jika diundang PDI Perjuangan. Cerita dasi bermula saat Prabowo bercerita alasan dirinya mengenakan setelan jas formal dan dasi hijau. Saya tadi terima tamu resmi dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi yang saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas, ya kan? Seperti diketahui di Pilpres 2024, PKB menjadi rival Prabowo Gibran. PKB mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Lantas dengan kehadiran Prabowo di acara PKB, akankah menjadi sinyal partai yang dinahkodai Caimin bakal diajak masuk kabinet Prabowo Gibran? Lalu, apa makna di balik pernyataan Prabowo soal dasi merah dan harapan mendapatkan undangan dari PDIP? Apakah pernyataan Prabowo menjadi kode agar pertemuan Prabowo Megawati segera terwujud? Tim TV One mengabarkan.
9 hari lagi pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik. Pertanyaannya, ini masih belum fix nih, partai-partai yang diajak gabung ke dalam koalisi, mereka adalah partai politik yang bukan mendukung Prabowo Gibran dalam pemilu 2024. Tadi informasi Anda saksikan udah ada kode-kode nih, baik untuk PKB, bahkan juga untuk PDIP. Apakah gayung bersambut dengan kode-kode ini? Langsung saja saya akan mulai dialog Apa Kabar Indonesia Malam di Studio TV One. Mas Adi Praitno, pengamat politik kita sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi Prai. Waalaikumsalam. Ya, saya akan menyapa narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari Bang Dhanil Anzar Simajuntak mewakili Pak Prabowo Subianto, dan saya masih menunggu komunikasi saya dengan Bang Daniel Johan ternyata sudah ada, dan juga Mas Ciko Hakim dari PDIP sudah ada juga. Saya pertama kali ingin ke Bang Daniel. Bang Daniel, apa sih sebenarnya maksud Pak Prabowo Subianto menganalogikan, Bang Daniel, menganalogikan dasi yang kita anggap itu merupakan afiliasi untuk partai politik, mulai dari PKB bahkan juga PDIP. Benar atau benar ini Bang Daniel? Nanyanya ke Daniel atau Dahnil? Ada dua Bang ini. Dahnil Anzar Simajuntak, Bang Dahnil. Oke, silakan Bang. Jelas karena ada dua Daniel tuh. Ya. Saya satu Dahnil, satu Daniel. Satu Gerindra, satu PKB. Jadi saya mau sampaikan begini, dalam kebiasaan Pak Prabowo, beliau orang yang paham betul terkait dengan dress code. Pak Prabowo itu seringkali pakaian atau busana yang beliau gunakan itu punya bahasa, punya kode, dan memberikan makna tertentu. Karena Pak Prabowo misalnya kedatangan atau menyambut tamu-tamu kehormatan dari luar negeri, kepala negara atau menteri pertahanan, itu biasanya beliau menggunakan setelan jas dan sebagainya. Nah, kebetulan kemarin itu Pak Prabowo menerima wakil perdana menteri negara sahabat, kemudian beliau menggunakan setelan jas. Nah, kemudian karena bersamaan waktunya setelah itu harus hadir di Rakornas PKB, legislatif PKB di Sahid, Hotel Sahid, Pak Prabowo hanya mengganti dasi beliau. Jadi dasinya yang tadinya berwarna lain kemudian diganti menjadi warna hijau. Kenapa hijau? Karena identik dengan PKB, identik dengan NU. Oleh sebab itu Pak Prabowo menggunakan dasi berwarna hijau. Warna hijau itu kesannya kan positif, pesannya itu bijaksana, pesannya itu mempersatukan. Nah, oleh sebab itu kemudian Pak Prabowo untuk menghormati teman-teman PKB, untuk menghormati Gus Muhaimin dan kawan-kawan dari seluruh Indonesia, anggota legislatif PKB dari seluruh Indonesia, Pak Prabowo menggunakan dasi hijau. Nah, kebetulan juga Pak Prabowo berseloroh kalau nanti beliau diundang PDIP untuk menghormati PDIP, untuk menghormati Ibu Megawati, ya beliau juga akan menggunakan dasi merah. Pun demikian kalau diundang partai-partai yang lain. Kira-kira itu hal simbolik yang menunjukkan respect, penghormatan Pak Prabowo terhadap si pengundang. Kira-kira begitu, Cak. Oke, itu kan untuk PKB. Kalau untuk PDIP bagaimana, Bang Dhanil? Bang Dhanil, boleh? Bisa jadi kalau nanti diundang oleh Bang Ciko dan kawan-kawan, Pak Prabowo akan menggunakan dasi merah. Jadi Mbak Caca, nanti selama Pak Prabowo menjadi presiden, kita akan melihat Pak Prabowo orang yang sangat menghormati bahasa-bahasa berbusana dan sebagainya, karena itu adalah bagian dan simbolisasi peradaban. Jadi beliau pasti akan menunjukkan banyak tradisi-tradisi baru untuk keindonesiaan kita. Oke, pertanyaan selanjutnya lantas ke Mas Ciko nih. Mas Ciko, jadi kapan ini Pak Prabowo bisa pakai dasi merah, atau kapan diundang oleh Bu Mega ini untuk bertemu? Oh, saya rasa itu dua hal yang berbeda ya. Pak Prabowo menyampaikan terkait dengan undangan PDI Perjuangan. Tapi kalau rasa-rasanya pertemuan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri memang sudah lama diatur dan diupayakan untuk dijadwalkan, tapi memang ada kendala-kendala terkait padatnya
agenda dan banyak juga agenda-agenda dadakan yang memang harus diisi oleh kedua belah tokoh. Tapi rasa-rasanya bisa dikonfirmasi ke Bung Dhanil juga dalam waktu dekat, insya Allah sebelum pelantikan akan ada pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto. Itu satu. Tapi kalau undangan dari PDI Perjuangan untuk hadir di acara besar kami, rasa-rasanya dalam waktu dekat kami belum akan menggelar acara apa-apa. Kemungkinan yang terdekat nanti di Kongres di bulan Februari tahun 2025. Tapi pastinya hampir bisa dipastikan Pak Prabowo akan diundang. Nah, saya merasa apa yang disampaikan Pak Prabowo di acara Partai Kebangkitan Bangsa tersebut adalah seloroh yang sangat cair, yang kemudian memang juga tadi selain mensimbolkan kedekatan beliau dengan semua pihak dan keinginan dan niatan beliau untuk bisa berkomunikasi dengan semua pihak, dan ini kita sambut baik aja. Kita lihat bahwa Pak Prabowo memang begitulah, ternyata sifatnya adalah ingin mempersatukan semua, walaupun ada perbedaan dalam pandangan-pandangan politik dan perbedaan politik, ya kita mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama dan bergotong royong dalam membangun bangsa, tapi tidak berarti apakah sama-sama akan berada dalam kabinet atau tidak, tapi pada prinsipnya PDI Perjuangan siap untuk membantu Pak Prabowo mensukseskan pemerintahannya, baik itu berada di dalam kabinetnya atau tidak. Karena sesungguhnya biarpun tidak berada di dalam atau sering disebut oleh orang sebagai oposisi, adalah juga bagian dari kerjasama politik di antara partai-partai politik dan tokoh-tokoh politik, karena kita sudah sepakat akan sistem demokrasi ini, dan itu adalah sebuah keniscayaan akan ada yang di dalam, ada yang di luar. Tapi kemudian apabila kami memilih untuk ada di dalam, tentunya harus diajak dulu ya, karena PDI Perjuangan tidak akan menyodor-nyodorkan diri sebelum diajak. Nah itu nanti biarlah itu menjadi pembicaraan khusus antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Oke, Mas Adi Pray boleh tanggapi, ini politik simbolisasi ya yang kemudian menjadi jurus dari Pak Prabowo. Apa sih maksudnya? Apakah menjawab keraguan dari masyarakat bahwa siapa-siapa saja sih partai yang bukan partai koalisi kemudian diajak bergabung, ataukah juga untuk partai politik yang masih menimbang untuk bertemu atau bergabung dengan Pak Prabowo? Ya, saya kira dua hal, Caca. Pertama, dalam konteks komunikasi politik ada sesuatu yang berubah secara signifikan dengan Pak Prabowo Subianto. Dulu kalau kita melihat Prabowo Subianto adalah sosok yang dinilai cukup kaku misalnya karena berlatar belakang tentara. Pak Prabowo itu terkesan sangat formal kalau bicara, dan bahkan cukup dengan bahasa-bahasa yang meledak misalnya. Tapi 5 tahun belakangan ini kita melihat Prabowo Subianto yang saya kira berubah secara total. Bahasanya penuh dengan bahasa-bahasa yang jenaka, bahasa-bahasa yang menghibur dan seterusnya. Jadi dalam statement di depannya PKB itu kan mengkonfirmasi dari statement-statement sebelumnya, bahwa Pak Prabowo misalnya dalam sebuah acara ketika menyebut sejumlah menterinya tidak hadir, catat ya menteri yang tidak hadir, masa tim sukses tidak hadir. Ini kan ice breaking politik yang secara komunikasi politik publik menilai bahwa Prabowo sudah berubah secara signifikan. Termasuk dalam acara PKB, kapan kita nih diundang ke PDIP, itu adalah hal-hal yang menurut saya Prabowo ingin menegaskan bahwa dalam persoalan komunikasi politik di negara ini mestinya tak ada jarak apapun, termasuk dengan tokoh dan partai secara politik berbeda dan saling berhadapan. Nah, tapi yang kedua, kalau saya melihat secara umum, mazhab politik Prabowo sejak awal ini kan zero enemy. Oke. Jadi Pak Prabowo itu selalu mengamplifikasi satu statement politiknya yang mengatakan 1000 kawan itu terlampau banyak, tapi satu musuh itu terlampau sedikit, kira-kira begitu. Atau terbalik saya ngomongnya. Jadi teman 1000 itu banyak, tapi satu musuh itu sudah lebih dari luar biasa cukupnya gitu ya. Oleh karena itu, melihat kecenderungan Prabowo itu sebenarnya ingin merangkul semua pihak. Semua partai sudah bertemu dengan Prabowo Subianto. PKS sudah, Biru sudah, dalam hal ini adalah Nasdem, PKB juga sudah. Harapan satu-satunya sepertinya memang perlu juga Prabowo itu bertemu dengan kawan-kawan PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Tentu untuk membangun satu jembatan komunikasi politik ya, bahwa di negara ini persoalan Pilpres sudah usai, maka persoalan-persoalan politik yang akan terjadi di 5 tahun yang akan datang ini menjadi tanggung jawab partai bersama, baik yang menang Pilpres ataupun partai-partai yang kalah secara politik. Jadi bahasa joke yang disampaikan oleh Prabowo ini kan
menjadi satu pesan politik, menjadi satu sinyalmen bahwa Prabowo dengan PDIP, bahwa Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri itu tak ada jarak psikologis apapun. Tinggal nunggu waktu. Kalau kita mendengar statement-statement sejumlah elit PDIP, mungkin waktunya antara sekitar 17, 18 atau 19 Oktober. Kalau kita hitung dari sekarang, sepertinya tinggal seminggu lagi, Caca. Baik, memang kalau Pak Prabowo itu memegang teguh, ini filsafat Tiongkok ya, 1000 kawan sedikit, 1 musuh terlalu banyak pemirsa. Karena sudah percaya diri sekali dalam acara legislator PKB, Kamis kemarin pemirsa, tentang spildasi PKB, pasti akan mau lah kalau diajak bergabung menjadi koalisi. Tanggapan dari PKB seperti apa? Atau kalau matematika kurang untuk kursi menteri, mikir ulang sesaat lagi. Ya, sekarang saya ke Bang Daniel Johan yang sudah tergabung bersama saya lewat sambungan Zoom. Bang Daniel, dari PKB sendiri apa sih tanggapan dari pernyataan Pak Prabowo soal spill warna dasi tadi? Sudah pasti ya PKB gabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran atau mungkin tergantung dulu berapa kursi menterinya? Bang Daniel Johan. Ya, makasih Mbak Caca. Tentu itu adalah wujud rasa persahabatan, rasa penghormatan, dan menempatkan Pak Prabowo sebagai negarawan yang memang semangatnya untuk menyatukan semua kekuatan anak bangsa yang ada di Indonesia. Ya. Dan kehadiran Pak Prabowo sebagai suatu kehormatan yang membuat seluruh kader PKB bahagia, tetapi dari konteks acara rakor legislasi seluruh Indonesia, seluruh anggota DPRD di seluruh tingkatan kabupaten, provinsi, dan pusat. Sehingga untuk mendapatkan arahan, mendapatkan masukan sekaligus menyampaikan 9 program prioritas utama yang akan diusung oleh PKB ke depan. Nah, jadi dalam konteks pertemuan kemarin nggak ada urusannya dengan urusan kabinet sebenarnya. Nah, sehingga persoalan apakah masuk atau tidak, ya kita tunggu saja karena itu kan hak prerogatif dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Tetapi apapun, PKB sudah menyatakan Gerindra sebagai sahabat dekat PKB, bahwa PKB akan mensukseskan pemerintahan Prabowo 5 tahun depan. Ya, baik. Bang Daniel Johan ditahan dulu sebelum saya ke narasumber lain. Kita akan juga hadirkan pemirsa bahwa tidak hanya PKB, bahkan juga PDIP yang ingin diajak bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Di hari ini juga ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan petinggi-petinggi PKS pemirsa. Seperti apa? Ini dia pernyataannya. Sore hari ini kami rombongan dari Partai Keadilan Sejahtera, saya sebagai Ketua Majelis Syura bersilaturahim kepada Bapak Presiden terpilih 2024-2029 Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih atas penerimaan tersebut, penerimaan kami di tempat yang dihadiri oleh rekan-rekan wartawan semuanya. Yang kedua, kami mengucapkan sekali lagi dan bahkan yang kedua, ucapan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Teriring doa, mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan untuk memimpin bangsa dan negara tercinta ini. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan hubungan PKS dengan Bapak Prabowo Subianto, Partai Gerindra, hubungan yang sangat panjang dan sangat dalam, bahkan terbangun satu hubungan batin yang sangat erat sekali. Tahu dilempar di Pantai Belawan, rame berterbangan burung merpati. Jauh sudah kami berjalan, namun hubungan yang indah tersebut tetap di hati kami. Jadi hubungan batin ini tidak bisa dilupakan. Olehnya itu, kehadiran kami di sini ada beberapa hal yang kita bahas tadi. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, kita selalu akan mengokohkan
persatuan dan kesatuan bangsa yang mewujudkan stabilitas politik nasional yang kokoh dan kuat untuk bersama-sama kita menghadapi semua tantangan dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua, untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa di negara yang sangat majemuk ini tidak mungkin dikelola oleh 1-2 kelompok saja, tapi seluruh komponen bangsa harus bersama-sama dengan niat yang ikhlas, hati yang benar-benar punya keinginan yang luar biasa untuk bersama-sama kita menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Iya, saya sekarang ke Bang Dhanil Ansar. Bang, boleh diberikan tanggapan juga karena mungkin publik lagi bertanya-tanya. Ini menjelang pelantikan 20 Oktober, gencar juga ya menghadiri acara PKB, kode-kode dasi, hari ini menerima kunjungan para petinggi PKS, pun sampai bilang kalau kami diundang PKB pakai dasi warna merah. Ini artinya bahwa semakin gencar lagi untuk mengajak partai-partai bergabung dalam koalisi, seperti itu Kak Bang Dhanil Ansar? Iya, pilihan politik Pak Prabowo pada saat ini adalah pilihan politik kolaboratif. Pilihan politik yang mempersatukan, yang sering saya sampaikan bahwasannya Pak Prabowo juga sampaikan bahwasannya hari ini tentu kondisi global, geopolitik, geostrategis kita tidak baik-baik saja, dan oleh sebab itulah kita butuh di dalam negeri, di dalam rumah kita, itu semuanya tetap guyup, semuanya berkolaborasi menghadapi banyak dinamika dan tantangan yang tidak mudah 5 tahun ke depan. Nah, oleh sebab itulah pilihan Pak Prabowo, yaitu tadi saya sebutkan pilihan politik yang kolaboratif. Nah, terkait dengan teman-teman PKS kan memang sudah lama dijadwalkan ingin berkomunikasi dan bertemu, apalagi PKS kan selama ini juga adalah mitra politik Pak Prabowo yang seringkali berkoalisi sejak lama. Jadi pertemuan kali ini seperti ya nostalgia, kemudian sama dengan partai yang lain juga dalam rangka tadi kita mengajak semua pihak untuk tetap bisa bekerja sama bareng-bareng, terlepas dari apakah nanti ada di dalam kabinet atau tidak. Kira-kira begitu, Cak. Oke, sekarang saya penasaran nih dengan PDIP, Mas Ciko. Sebenarnya kalau lo memang bukan kursi di kementerian yang jadi pertimbangan PDIP untuk bergabung, karena dari Pak Prabowo ini udah berapa kali lah kasih kode ini, tapi kok belum bertemu-temu juga. Apa sih yang menjadi pertimbangan dari PDIP kalau gabung dengan syarat tertentu kah, kesamaan visi kah, atau apa? Pertama, terkait dengan pertemuan, rasa-rasanya Bung Dhanil juga tahu bahwa tidak ada sekat, tidak ada halangan-halangan, tapi ini hanya masalah waktu saja yang belum cocok jadwalnya, tetapi akan diupayakan maksimal untuk dilakukan dan sepertinya juga akan terjadi sebelum pelantikan Pak Prabowo. Itu satu. Yang kedua, terkait apakah kami berpikir untuk masuk ke dalam kabinet bila diajak, ya, ini harus ditekankan lagi gitu, karena PDI Perjuangan juga tidak menyodorkan diri. Kami tahu diri juga, kemarin kami bukanlah bagian dari yang mendukung Pak Prabowo di Pilpres, dan tentunya secara etika itu kita serahkan kepada mereka-mereka yang mendukung, tentunya lebih utama, dan Pak Prabowo. Tapi kembali lagi tentunya untuk memilih menteri, mencopot menteri, mengangkat dan memberhentikan itu adalah prerogatif dari presiden terpilih. Nah, kita juga tunggu bagaimana nanti Pak Prabowo akan melakukan itu. Tapi pada prinsipnya bagi PDI Perjuangan, pertimbangan-pertimbangan yang kami utamakan tentunya adalah satu, terkait dengan kemungkinan pemerintahan ke depan untuk bisa tetap memiliki satu checks and balances yang cukup kuat, karena biar bagaimanapun juga kita ketahui kita sudah sepakat terhadap sistem demokrasi, dan sistem demokrasi ini adalah hakikatnya artinya ada pilihan atau alternatif pilihan, dan itu juga bagian dari channel atau kanal bagi masyarakat yang berbeda aspirasinya terkadang dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, itu satu. Yang kedua, tentunya kami harus berkonsultasi dengan para konstituen kami di akar rumput dan juga
para pengurus dan kader simpatisan dari mulai akar rumput sampai dengan elit. Nah, ini juga menjadi pertimbangan karena memang kami adalah partai kader, partai massa yang kemudian bisa seperti ini memenangkan beberapa kali pemilu karena didukung oleh kader dan massa yang militan dan loyal pada kami. Tentunya kami juga tidak mau dalam tanda kutip berkhianat dan kita harus tahu keinginan-keinginan mereka, pertimbangan-pertimbangan mereka, dan kita tidak mungkin membypass keputusan tanpa mendengarkan suara-suara di akar rumput. Nah, yang terakhir tentunya semua akan menjadi variabel yang menjadi pertimbangan bagi Ibu Ketua Umum yang sudah diberikan mandat dari Kongres yang lalu untuk mengambil keputusan terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis termasuk hal seperti ini. Tapi kembali lagi, ya kami kan juga harus diminta ya, harus diajak, baru kami pertimbangkan gitu. Nah, jangan-jangan kita bicara-bicara ini berandai-andai, makanya kita tunggu saja, semoga yang paling pasti dan lebih meyakinkan lagi jawaban-jawaban saya nanti apabila sudah ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, boleh dong dianalisis di sini Bang Daniel, cara untuk memberikan simbolisasi pertemuan dengan tiga partai ini kan berbeda. Kalau PKB hadir di acara legislator PKB, kalau PKS yang hadir bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, untuk PDIP ini kalau bayangan dari Bang Daniel ini siapa? Ke Hambalangkah atau mungkin ketemu dengan Ibu Mega kah? Seperti apa? Ke Teguh Umar bagaimana? Jangan-jangan kedua tokoh ini sudah bertemu, Cak. Cuman gitu. tidak pernah diketahui. Kok nggak ada TV One? Jadi kalaupun toh ada pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati, bagi saya ini hanya penegas bahwa sebenarnya keduanya ini tidak pernah memiliki hubungan yang tidak mesra. Bahwa Prabowo selalu mengatakan berkompetisi kalah menang itu perkara biasa, tapi setelah Pilpres harus saling berangkulan. Kalau saya membaca secara umum, baik Prabowo Subianto ataupun Megawati, PDIP dan Gerindra sejak awal memang berkompetisi, tapi jarak psikologis dan pertentangan politiknya tidak pernah panjang. Pilpres selesai, ya sudah bisa berjumpa dalam event politik apapun. Ya buktinya Prabowo juga menjadi bagian dari koalisinya PDIP sejak 2019. Nah, yang menjadi jarak yang agak jauh itu memang PDIP dengan Pak Jokowi, itu nggak bisa dibantah. Jangan-jangan barrier itu yang sepertinya mempersulit pertemuan ini untuk segera diwujudkan. Karena sejak awal misalnya ada prediksi bahwa agak sulit sepertinya bagi PDIP untuk menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, sementara Prabowo dengan Pak Jokowi adalah dua kekuatan politik yang kemudian menyatu, karena tidak mungkin PDIP akan menyela di dalamnya. Tapi kalau kemudian misalnya hubungan antara Prabowo Subianto dan Jokowi itu mungkin tidak baik-baik saja, bulan madunya juga tidak berlangsung lama, maka sangat mungkin PDIP juga akan merasa at home dan menjadi bagian dari koalisinya Prabowo di masa yang akan datang. Karena bagi saya, membayangkan PDIP berkoalisi dengan Prabowo itu semacam koalisi sebelah mata. Satu sisi oke sama Prabowo, tapi sebelah matanya tidak. Karena di situ ada Gibran yang merupakan replika politiknya dari Pak Jokowi. Ini yang sepertinya sedang dihitung betul. Karenanya namanya berkoalisi, kalau berkoalisi dengan Prabowo tentu dengan Gibran juga. Yang merupakan terah dan pelanjut politik Jokowi di 5 tahun yang akan datang. Dalam konteks itulah sepertinya orang sedang menerka-nerka kapan kira-kira momentum yang pas. Karena pertemuan ini bukan hanya soal Prabowo dan Megawati, tapi menyangkut bagaimana hubungan dengan Pak Jokowi secara umum. Jadi ketika tokoh ini sebenarnya adalah hubungan segitiga yang sangat rumit. Kalau PDIP dan Prabowo itu dianggap lengket dan kemudian mesra, itu dikaitkan soal kemungkinan tidak harmonis itu hubungan antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi sebaliknya, kalau Jokowi tidak jadi masuk, ini dikaitkan soal bahwa Pak Prabowo lebih memilih ingin terus bersama dengan Jokowi ketimbang dengan PDIP. Kan itu secara simbol politiknya yang disampaikan ke publik. Bang Daniel Anzar boleh ditanggapi, karena setiap saya tanya mengenai kapan pertemuan dengan Mas Ciko, selalu jawabannya ya Pak Prabowo lah paling tahu, Bang Daniel Anzar paling tahu. Apakah jangan-jangan ganjalannya ini pada akhirnya adalah Gibran nih, Bang Daniel Anzar? Dalam waktu dekat pasti ada pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Itu sudah banyak pembicaraan awal terkait dengan itu. Tunggu saja, yang jelas hubungan beliau ini sangat panjang dan baik, selalu berkomunikasi sebenarnya. Via telepon juga berkomunikasi dan sebagainya, bahkan jauh sebelum Pilpres berlangsung ada
komunikasi dengan Bu Megawati dan sebagainya. Kedua, Pak Prabowo dalam posisi tentu ingin berkomunikasi dengan semua tokoh, dengan semua mantan presiden kita, baik itu Pak SBY, nanti Pak Jokowi, pun demikian dengan Ibu Megawati. Seperti kemarin kita banyak bahas terkait dengan presidensial club dan sebagainya, itu adalah upaya Pak Prabowo ingin simbolisasi lah ya, simbolisasi silaturahim dengan semua mantan presiden. Apalagi Bu Megawati selain juga mantan presiden, beliau juga adalah pemimpin partai politik besar, pemenang pemilu legislatif. Jadi pertemuan ini akan sangat baik untuk kepentingan dan kerukunan, keguyuban dan kolaborasi politik 5 tahun ke depan. Oke, nanti Mas Ciko boleh menanggapi apakah memang selama ini yang jadi pertimbangan adalah Gibran di sini, karena kita belum melihat ada pertemuan secara fisik antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Malah sudah di-spill, yang penting kan guyup ya gitu. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Ciko, kalau tadi di sini Mas Adi Pray kan sudah mengatakan bahwa apakah jangan-jangan yang jadi pertimbangan atau ganjalan selama ini adalah keberadaan dari Gibran seperti itu. Bagaimana tanggapan Mas Ciko? Bagi kami ya, kalau bagi kami itu nggak masuk dalam variabel kok. Kita masih melihat bahwa presiden terpilih adalah Pak Prabowo Subianto. Dan kita tahu bahwa di dalam sistem presidensial segala kewenangan itu berada di tangan Pak Prabowo. Tapi kalau kebalikannya kita nggak tahu ya. Kalau gitu bagi ya? kami kita nggak mau sekerdil itu dalam mengambil keputusan yang besar terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, terkait dengan kehidupan rakyat, khususnya rakyat kecil yang masih harus kita sejahterakan, yang begitu banyak di seluruh pelosok di Indonesia. Dan variabel-variabelnya selama ini yang saya tahu dibicarakan oleh para senior di DPP maupun oleh Ibu itu tidak termasuk. Oke, Mas Adi Pray boleh tanggapi dari jawaban ini apa yang bisa kita artikan? Iya kan yang penting presidennya Pak Prabowo ya, nama Wapres saja nggak disebut ya, bagaimana? Ya saya kira memang PDIP tidak berubah dalam konteks persoalan politiknya dengan Jokowi dan Gibran. Jadi PDIP itu hanya mau berkoalisi dengan Prabowo Subianto, Wapres terpilihnya nanti dulu lah. Kan ini yang sepertinya kita tangkap dari jauh. Nah itulah yang sedari awal saya bilang, bagaimana cara berkoalisi itu hanya dengan presiden terpilih, sementara wakil presiden terpilihnya tidak disertakan. Ini yang saya sebut sebagai bagian dari kerumitan-kerumitan yang tidak mudah. Karena apapun, kalau Gibran, Prabowo nanti dilantik tanggal 20 Oktober misalnya, secara definitif dan secara faktual presidennya adalah Prabowo dan wakilnya adalah Gibran. Oleh karena itu, kalau betul ini terjadi koalisi, PDIP menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, itu artinya PDIP hanya mau berkoalisi dengan Prabowo, tapi tidak dengan Gibran. Bahwa yang mereka anggap presiden itu hanya Prabowo, wakil presidennya tidak. Bahkan kalau tidak salah, ada pernyataan dari elit-elit PDIP bahwa mungkin nanti foto yang terpampang itu hanya foto presiden, sementara foto wakil presiden terpilih boleh, itu tidak kan? akan. Ya boleh saja kan elit-elit PDIP sudah menyampaikan itu secara terbuka. Nah, kalaulah memang benar, ini kan menurut Mas Adi Pray itu akan serumit itu, Bang Daniel Johan, kalau untuk PKB kira-kira nanti ketika berkoalisi akan ada pertimbangan yang menjadi ganjalan atau enggak? Kalau kita kayak mulus-mulus saja lah dukung Pak Prabowo, bagaimana Bang Daniel Johan? Ya kalau PKB nggak ada ganjalan sama sekali, ya, karena kan memang kita dengan semuanya baik, ya. Dan kita ingin, bahkan kan dalam sambutannya Pak Prabowo jelas ya bahwa beda pilihan politik bahkan di sejumlah pilkada itu kan nggak semuanya harus sama. Gitu. Tetapi ketidaksamaan dalam konteks politik semuanya harus menyatu dalam konteks kepentingan bangsa dan negara. Karena ke depan itu banyak sekali agenda-agenda yang sangat krusial yang harus banyak rintisan, banyak terobosan yang dilakukan
sehingga dengan menyatunya kekuatan itu akan semakin memuluskan jalan Indonesia keluar dari seluruh krisis ya. Meskipun nggak otomatis harus semuanya masuk kabinet misalkan, tetapi kan peran oposisi pun menjadi sangat penting karena dia memberikan pilihan alternatif sehingga menghadirkan pilihan-pilihan sehingga memberikan ruang bagi masyarakat, bagi pengamat, bagi para ahli untuk semakin mematangkan proses pembangunan ke depan. Tidak hanya satu arah, gitu. Semakin ada alternatif, juga akan semakin memberikan ruang bagi presiden, bagi pemerintah untuk memilih jalan yang terbaik. Jadi PKB nggak punya ganjelan, nggak punya apapun, kita yang penting adalah rakyat Indonesia ke depan itu harus lebih baik ke depannya. Oke, Bang Daniel Anzar, PKB nggak ada ganjelan, makanya Pak Prabowo bisa pakai dasi warna hijau. Ketika ditanya kapan pakai dasi warna merah, di sini Mas Adi Praetno mengatakan ini sudah ada selentingan, nggak mau pasang fotonya Gibran ini. Ini bagaimana? Ya tentu kedewasaan dan kematangan berbangsa dan bernegara kita sudah banyak diuji kok dalam rentang sejarah yang panjang 70 tahun lebih. Oleh sebab itu pastilah semua partai politik, tokoh politik punya kearifan terkait dengan perbedaan-perbedaan, kemudian residu dari kompetisi politik dan sebagainya. Saya pun yakin demikian dengan Ibu Megawati, dengan PDIP, dengan PKB dan semuanya. Dan ini yang sedang diupayakan oleh Pak Prabowo agar kemudian bersama-sama pada saat ini kita memaknai momentum momentum pasca Pilpres ini sebagai momentum kolaboratif, momentum gotong royong. Baik. Dan hampir di semua momentum agenda pidato Pak Prabowo misalnya, Pak Prabowo selalu mengingatkan dan menyelipkan pidato terkait ada kondisi yang tidak baik-baik saja secara global dan itu harus kita tanggapi dan kita persiapkan diri untuk menghadapinya bersama-sama dan harus kompak. Kira-kira begitu, Cak. Mas Iko, ada yang perlu ditanggapi tidak? Enggak ada. Berarti itu benar nggak sih mau nggak pasang foto Gibran? Klarifikasi nih. Bagaimana itu? Oh enggak, saya belum mendengar itu atau mungkin saya kurang bergaul di internal karena lagi sibuk mengkampanyekan Mas Pramono Anung. Oke, baik. Nah kemudian di sini sebagai penutup di sini Mas Adi Praetno. Bisa dibaca nggak sih? Kadang-kadang gini, di politik itu kan kita nggak bisa memastikan ya. Bisa tiba-tiba kita anggap bergabung, pada saat diumumkan, kok partai ini nggak ada gitu. Padahal pendekatannya cukup gencar. Ya mungkin nggak ada pendekatan, tiba-tiba ada dalam kabinet. Bagaimana? Politik kita secara umum sejak 2004, presiden dipilih secara langsung sampai 2024, ada kecenderungan presiden terpilih dia merangkul pihak yang kalah. Ini bagian dari kutukan presiden minority. Jadi presiden minority itu adalah presiden terpilih tapi dukungan parlemennya lemah. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa SBY juga merangkul partai politik yang kalah untuk mengamankan parlemen sehingga kebijakan politiknya di kabinet, di parlemen itu aman dan tidak ada resistensi. Begitupun dengan Jokowi, saya melihat sejak awal ketika ada resistensi dari kubu Pak Prabowo saat itu yang kalah Pilpres, partai-partai yang semula bersama dengan Prabowo seperti Golkar, seperti P3 dan PAN, perlahan dirangkul tentu untuk mengamankan kepentingan politiknya di Senayan. Dan Pak Prabowo Subianto, kalau kita total misalnya kekuatan politik pendukungnya di Pilpres itu kan cuma 48%. Tidak aman tentu saja, tidak kondusif tentu saja mengimplementasikan semua kepentingan-kepentingan politik strategisnya. Maka tidak mengherankan kalau kemudian partai seperti Nasdem, PKB dan PKS diajak sejak awal. Tinggal bagaimana PDIP ini akan dirangkul secara keseluruhan. Di awal saya mengatakan madhab politik Prabowo itu bukan hanya soal bagaimana mengonsolidasi semua kekuatan politik, tapi Pak Prabowo itu adalah seorang pemimpin yang menurut saya dia itu ingin meniadakan persoalan musuh politik. Itu yang saya sebut zero enemy bagi Prabowo. Itulah yang sepertinya dijadikan sebagai gadan bahwa ke depan persoalan ekonomi, persoalan hukum, persoalan pertumbuhan yang kemudian ini terdistribusi secara merata. Kuncinya adalah pada stabilitas politik. Stabilitas politik kuncinya adalah merangkul semua partai termasuk partai-partai yang kalah.
Inilah hebatnya politik kita, Cak. Ibaratnya saya nggak tahu nyambung atau tidak dengan istilah atau falsafah politik winner takes all gitu ya, diambil semua, tapi dalam hal inilah partai politik. Tapi kan nggak tahu pemirsa, kita tunggu saja pertemuan dengan pertemuan. Yang tinggal belum bertemu ini memang antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Kita tunggu saja pemirsa ya. Baik, terima kasih Bang Daniel Anzar, Bang Daniel Johan, Mas Ciko dan juga Mas Adi Praitno. Tinggal tunggu saja momen pertemuan pemirsa. Sesaat lagi Ken Ane sudah siap dengan informasi penting. Ken, ada apa? Ya, betul sekali Caca dan juga pemirsa, ini menjadi penting karena laga tadi malam pemirsa, Indonesia melawan Bahrain ini memicu adanya kontroversi dan juga respon tentunya dari masyarakat Indonesia karena adanya keputusan dari wasit Ahmed Alkaf yang menimbulkan kontroversi. Lalu bagaimana sikap PSSI dan juga bagaimana peluang Indonesia untuk pertandingan ke depan yang masih akan dihadapi? Kami akan hadirkan perbincangannya untuk Anda usai jeda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, diduga akibat kebocoran selang regulator, sebuah bangunan berlantai 3 yang dijadikan 50 kamar kontrakan di Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat, ludes dilalap si jago merah. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu serta barang-barang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke kamar kontrakan lain. Sejumlah warga pun panik lantaran melihat besarnya kobaran api. Petugas suku dinas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Mengingat lokasi yang terbakar merupakan hunian padat penduduk. Diduga penyebab kebakaran dari kebocoran selang regulator kompor yang tengah digunakan memasak. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 22 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Ya, masih di wilayah Jakarta pemirsa, diduga korsleting listrik dari kursi pijat elektrik kebakaran melanda sebuah rumah 2 lantai yang berada di Jalan Madya Kebantenan, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat siang. Dari video amatir yang direkam warga, kepulan asap tebal membumbung tinggi dan membakar sebuah rumah 2 lantai di pemukiman padat. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api yang berasal dari lantai 2 rumah tersebut kian membesar. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah 1 jam kemudian dengan mengerahkan 10 unit mobil pemadam ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan lantai 2 rumah warga ini. Diduga api berasal dari korsleting listrik kursi pijat elektrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan kios pedagang di Pasar Pulau Payung, Jalan Sukajadi, Dumai, Riau terbakar. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan mudah terbakar dan menghanguskan ke bangunan lainnya. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Dumai dikerahkan untuk memadamkan api. Api bisa dipadamkan sekitar 1 jam. Puluhan kios pedagang Pasar Pulau Payung, Dumai, Riau terbakar. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan mudah terbakar dan menghanguskan ke bangunan lain. Dan tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab dari kebakaran ini juga masih dalam tahap penyelidikan. Peristiwa kebakaran ini bermula sekitar jam 11 malam, sebanyak puluhan kios pedagang terbakar dan penyebab dari kebakaran ini pun masih diselidiki oleh pihak berwenang. Satu unit rumah berlantai 2 yang terletak di perumahan Nusata Malan Raya Indah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ludes terbakar. Adapun pemicu terjadinya kebakaran lantaran sang anak bermain korek api di dalam rumah dan membakar kain gorden hingga menghanguskan isi rumah. Dalam video amatir, kepulan asap tebal disusul kobaran api menghanguskan 1 unit rumah warga berlantai 2. Warga sekitar yang dibuat panik
langsung menyelamatkan harta benda di sekitar rumah tersebut. Dengan menggunakan alat seadanya, warga berusaha memadamkan api yang kian besar. Dari keterangan warga sekitar, awalnya pemilik rumah pergi ke masjid, sementara 2 orang anaknya yang ditinggal saat itu asik bermain korek api, hingga membakar kain gorden jendela hingga api dengan cepat membesar dari lantai 1 dan merambat ke bagian lantai 2 bangunan rumah. Beruntung 2 orang anak yang masih di bawah umur tersebut berhasil diselamatkan oleh warga. Sebelum api mulai membesar, belasan unit mobil pemadam kebakaran juga dikerahkan ke lokasi. Dan proses pemadaman api pun juga cukup menemui tantangan karena takut terjadinya perambatan ke rumah warga lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Iya, itu masih saya, Pak. Setengah mati kita. Sejumlah warga yang tengah duduk-duduk di depan kantor Kelurahan Hussein Sastra Negara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, ditodong orang tak dikenal mengendarai motor dan mengaku dari kepolisian. Inilah video CCTV viral yang merekam kejadian penodongan menggunakan pistol terhadap warga yang sedang nongkrong di depan kantor Kelurahan Hussein Sastra Negara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat beberapa hari lalu. Tiba-tiba pelaku penodongan datang dari arah Jalan Arjuna menghampiri para korban, langsung menodongkan pistol ke warga yang sedang nongkrong di pinggir kantor kelurahan. Pelaku berjumlah 2 orang mengendarai motor dan mengaku dari kepolisian. Namun setelah melakukan penodongan dan pengancaman, para pelaku malah merampas 2 ponsel milik warga. Setelah itu langsung kabur. Warga yang menjadi korban penodongan dan perampasan telah melapor ke pihak kepolisian Polsek Cicendo. Sementara kasus tersebut kini tengah ditangani Polsek Cicendo, pihak kepolisian pun juga tengah mengumpulkan CCTV dan memintai keterangan para korban untuk mendalami kejadian tersebut. Usai jeda pemirsa, tentu kami akan menemani Anda dengan perbincangan mengenai pertandingan tadi malam antara Timnas Indonesia melawan Bahrain, di mana keputusan wasit Ahmed Alkaf ini menuai kontroversi. Selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, laga Timnas Indonesia melawan Bahrain tadi malam ini tentu menyita perhatian kita semua. Karena keputusan wasit Ahmed Alkaf ini juga menimbulkan kontroversi. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bergabung malam hari ini bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu ada Bung Opan Lamarah. Bung Opan, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat juga Bung Opan dan juga bergabung bersama kita ada Pak Sumarji, manajer Timnas Indonesia. Pak Sumarji, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah, kita baru tiba. Malam Mas Opan. Selamat malam Pak Manajer. Oke. Tetap semangat. Tetap semangat, betul. Itu sebenarnya yang harus disampaikan ya Bung Opan ya. Nampaknya Pak Sumarji ini tetap semangat karena kita juga ingin tahu bagaimana respon para pemain kita Pak Sumarji usai laga tadi malam. Ya, jadi laga semalam itu benar-benar di tim itu anak-anak semuanya sangat kecewa. Saya tidak tahu bagaimana ini. Pemain aja kecewanya luar biasa itu. Bagaimana kecewanya masyarakat yang ada di tanah air ya. Jadi kalau kita melihat pertandingan semalam ini sebenarnya kalau kita melihat anak-anak sudah bermain sangat luar biasa ya, sudah sangat luar biasa. Babak pertama walaupun masih ada kekurangan dikit-dikit, ditutup babak kedua anak-anak bisa betul-betul bisa menguasai bola dan bisa menciptakan peluang-peluang dan pada akhirnya kan bisa sampai dengan menit ke 98 ya, 98 ya, 98 itu masih hampir kita masih unggul. Harusnya sih
harusnya sih sampai dengan 96 sudah selesai, tapi ya itulah tahu sendiri kita semua udah. Kalau itu kan nggak bisa kita mengarang cerita ya, karena kan masyarakat juga udah tahu bagaimana waktu itu berjalan kan, dan di papan itu juga disampaikan bahwa perpanjangan waktu cuma 6 menit, tapi toh faktanya sampai dengan 9 menit, dan golnya pun di menit ke-9, setelah gol baru selesai. Ya ini kan ya gimana ya, saya juga mungkin Bang Opa nanti bisa ngomong lah, kalau saya ngomong nanti saya ditambah sanksi nanti. Karena Pak Sumarji langsung turun loh ya, menyampaikan protes pada saat itu. Ini yang disampaikankah pada saat itu Pak Sumarji sampai akhirnya harus dapat kartu merah juga nih Pak Sumarji? Iya, jadi gini, itu sebenarnya kan saya udah tahu lah kalau tuan rumah itu pasti akan dapat sedikit privilege lah ya dari free-kick. Makanya saya nggak protes sama sekali sampai dengan menit ke 96 saya diem aja, saya ketawa-ketawa aja. Tapi begitu saya lihat kan, saya juga ngidupin itu stopwatch kan di HP. Loh, ini kan sudah 96, saya lihat kan sudah lewat 6 menit lebih 30 detik loh. Ini kok nggak di-fluid? Nah, saya protes lah ke wasit cadangan. Kebetulan kan saya juga sering ketemu kan, saya sampaikan loh, ini lebih gimana kok dibiarin? Udah, akhirnya dia bilang kurang 1 menit. Oh, ya udah, saya tunjukin ini ya dia dengan gestur ya sudah saya diem aja udah. Akhirnya saya juga diem aja. Terus sampai 97 lebih sekian detik loh. Ini kok pasti, terus saya protes lagi saya. Nah di depan coach juga protes lah. Nanti kalau semuanya protes ya repot kalau kena kartu kan. Udah biar saya yang protes keras aja lah. Kalau saya yang protes keras kan paling yang kena kartu kan saya. Akhirnya saya yang kena kartu, nggak apa-apa. Yang penting sudah melakukan best effort ya Pak Sumarji ya. Betul. Bung Opan gimana? Namanya juga membela kebenaran. Pak Sumarji juga sudah melakukan best effortnya, apalagi pemain-pemain kita di timnas, Bung Opan. Iya, patriot sejati seperti Bang Sumarji sih jangankan kartu merah, nyawa diberikan untuk bangsa Indonesia. Ya kalau kita berbicara kalau kita berbicara tentang pertandingan tadi malam, ya 280 juta masyarakat kita tentu sangat kecewa. Saya setuju dengan judul kita malam ini bahwa kemenangan kita dirampok oleh wasit asal Oman ini. Saya mencoba beberapa kali sepanjang hari ini mencoba untuk menyaksikan ulang tayangan berkali-kali di masa injury time. 9 menit itu ya, dari 90 sampai ke menit ke 99. Dan saya tidak melihat bahwa ada alasan signifikan, ada alasan yang prinsip untuk wasit harus melebih-lebihkan waktu. Kalau kita merujuk pada regulasi FIFA, pada aturan FIFA, terutama tentang masalah waktu pertandingan, maka memang peraturan FIFA memberikan keleluasaan kepada wasit untuk menambah masa injury time berdasarkan atas beberapa hal yang prinsip dalam menyita waktu selama pertandingan. Nah biasanya itu tentang bagaimana pemain membuang-buang waktu. Yang kedua misalnya ada tindakan medis yang harus dilakukan di lapangan. Yang ketiga ada gangguan dari luar dan lain-lain sebagainya yang sifatnya prinsip. Nah dari tayangan ulang yang saya saksikan berkali-kali, tidak ada injury time antara menit 89 hingga menit ke 97, 98 itu tidak ada hal prinsip yang bisa menjadi alasan bagi wasit untuk melebihi waktu dari 96. Karena keputusan dia pertama sebelum 90 menit berakhir di babak kedua itu, dia sudah memberikan signal kepada wasit pembantu di pinggir lapangan dan juga kepada wasit VAR bahwa tambahan waktu yang diberikan adalah 6 menit. Artinya itu dari dia. Dia nggak punya alasan tambahan untuk melebihkan sampai menit 98 sampai menit 99. Saya tidak melihat itu ada alasan sama sekali. Kecuali 3 pelanggaran yang terjadi. Bahkan kalau kita mau lebih fair lagi, pelanggaran terhadap Marcelino Ferdinand di penghujung pertandingan harusnya menjadi alasan buat dia untuk melihat VAR. Menengok VAR atau berkomunikasi dengan wasit VAR pun sama sekali tidak. Padahal ada potensi hadiah penalti bagi Indonesia di situ. Nah itu tentang bagaimana non teknis kita dikalahkan tadi malam. Tapi yang kita harus syukuri bahwa dari 3 laga yang telah kita lakoni, puncaknya adalah di 20 menit akhir babak pertama, ditambah 25 menit awal babak kedua tadi malam, Indonesia sekali lagi telah menunjukkan kepada sepak bola Asia bahwa kita sudah layak untuk lolos ke Piala Dunia. Kita sudah bisa bersaing.
Itu masalah teknis, artinya kita bisa bersaing. Tinggal faktor non teknis nih. Nah ini dia Gitu. yang justru sering menimbulkan kontroversi nih ya. Iya. Pak Sumarji, ini gimana juga melihat apa yang terjadi tadi malam, termasuk kita juga pengen tahu bagaimana reaksi para pemain juga di ruang ganti ketika harus mau tidak mau menerima kekalahan, bukan kekalahan lah ya, gagal menang nih kayaknya nih karena dirampok gitu oleh wasit Ahmed Alkaf ini. Iya. Ya, jadi begini. Selesai pertandingan itu anak-anak menuju ke ruang ganti itu masih gaduh juga. Maksudnya gaduh itu protesnya masih wah ndak karo-karo lah anak-anak. Jadi intinya kepemimpinan wasit itu memang sudah di luar nalar gitu. Orang berpikir otaknya sehat nggak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena itu kan kalau injury time itu kan mesti kelihatan orang. Oh, lebih satu. Saya pendapat dengan Bung Ropa, Bung Opan ya. Begini. Jadi kan kita ini tidak ada satupun celah yang bisa dipakai untuk melambat-lambatkan. Kenapa? Karena memang tambahan waktu 6 menit itu tidak ada satupun kejadian-kejadian yang memperlambat. Contoh misalkan seperti disampaikan, melambat-lambatkan karena cedera, pura-pura cedera, atau mungkin karena ada masalah. Enggak, semuanya normal, clear normal sampai dengan 96 itu normal. Makanya kalau wasit seperti itu kan ya nggak benar gitu loh. Nah, maka anak-anak itu sampai dengan ruang ganti pun masih juga mempermasalahkan soal itu. Tapi pada akhirnya juga sudah kita ambil keputusan atas izin Pak Ketua Umum, saya laporkan kejadiannya dan beliau mengasih arahan agar membuat protes ke AFC dan kita buatkan protes ke AFC. Sudah. Nah, setelah itu juga saya sampaikan kepada para pemain agar betul-betul sudah lupakan saja itu semua, kita harus betul-betul kembali cool dan kita kembali ke fokus di perjalanan ke Cina dan kita harus fokus di Cina, harus betul-betul bisa meraih yang terbaik. Seperti itu kondisi yang ada. Oke, itu menarik ketika kita bicara soal teknis, tampaknya timnas Indonesia sudah cukup kuat ya, Sudah cukup kuat untuk bisa bersaing. Untuk bisa bersaing. Tapi nanti kita juga akan lihat bagaimana kemudian ini kalau kondisinya seperti ini terus, bagaimana mental pemain timnas Indonesia kita, karena masih ada beberapa laga juga masih ya, ada 7 laga ya. Akan ada 7 laga lagi. Tapi usai jeda nanti kita bahas lagi ya Bung Opan, Pak Sumarji. Kami kembali untuk Anda pemirsa, sesaat lagi. Ya, wasit Oman rampok kemenangan Indonesia. Bung Opan nampaknya itu judulnya sudah pasca untuk melabeli bagaimana keputusannya tadi malam di laga Indonesia dan juga Bahrain. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tambahan waktu 6 menit itu masih bisa kita tolerir. Tapi dengan tambahan lebih dari 6 menit sampai 9 menit, jangankan 3 menit, ada tambahan waktu 3 menit ya, jangankan 3 menit. 1 menit saja sudah sesuatu yang luar biasa. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada alasan yang lumayan signifikan. Yang prinsip yang memberikan alasan kepada wasit untuk bisa menambah waktu lebih dari 6 menit itu. Saya tidak menemukan itu. Oke, itu kalau kita bicara non teknisnya ya Bung Opan. Tapi kan masih ada beberapa laga lagi yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Terdekat adalah nanti melawan Cina hari Selasa. Nah ini gimana peluangnya kalau kita melihat? Adakah juga catatan secara teknis? Betul, dari kepemimpinan wasit tadi malam dan dari bagaimana kita bermain tadi malam, ada 2 pelajaran penting yang bisa kita petik. Satu oleh tim kita sendiri, oleh Sinteyong bersama timnya, yang kedua oleh federasi kita. Federasi kita hari ini kabarnya sudah mengambil langkah tegas dengan mengirimkan protes keras ke AFC perihal kepemimpinan wasit tadi malam. Nah ini untuk bisa meredam faktor-faktor non teknis agar tidak kembali terjadi dalam laga-laga Indonesia selanjutnya, terutama saat menghadapi Cina nanti tanggal 15, karena bagaimanapun saat ini Cina berada pada posisi juru kunci di klasemen grup C. Artinya di kandang sendiri Cina tentu akan melakukan segala cara untuk bisa mengalahkan Indonesia. Apalagi bagi Cina, kalah dari Indonesia di kandang sendiri tentu menjadi aib bagi mereka dalam sejarah sepak bola mereka tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Sinteyong dan tim, kalau kita memperhatikan tadi malam, terlepas dari bahwa kita sepakat bahwa sekali lagi dari sisi non teknis wasit telah merampok kemenangan kita tadi malam. Ini sisi non teknis. Dari sisi teknis kita juga berharap agar laga-laga selanjutnya ke depan tim Indonesia memiliki strategi untuk bagaimana killing the game,
bagaimana mengakhiri pertandingan, terutama saat kita leading. Tadi malam agak kita sayangkan setelah kita unggul 2-1 bahkan hingga menit ke 96, saya tidak melihat upaya dari pemain di lapangan untuk mengakhiri pertandingan lebih awal. Maksud saya adalah membuang-buang waktu dengan cara yang sportif. Tidak dengan membuang bola keluar lapangan, tidak dengan pura-pura terjatuh, cedera dan sebagainya. Tapi pada saat kita menguasai bola terutama di daerah pertahanan lawan, mungkin kita bisa dengan position, memindahkan bola dari kaki kita ke kaki yang lain, membuang waktu dengan cara itu, atau kalau bisa pada saat kita menyerang, menekan, jangan melulu hanya berusaha untuk mencuri atau menciptakan gol tambahan. 2-1 cukup bagi kita. Tidak ada salahnya pemain di depan misalnya seperti Witan, Marcelino membawa bola ke pojok, kemudian meredam bola berada di situ selama mungkin hingga akhirnya pemain Bahrain datang untuk membuang bola itu. Ini kan keuntungan bagi kita, apalagi tinggal menghitung detik. Nah, ini yang kita tidak melihat tadi malam. Oleh karena itu, terlepas dari faktor non teknis itu, pesan dari kita untuk tim tersayang ini adalah bagaimana saat kita leading, kita bisa killing the game. Kita bisa membuang waktu selama mungkin agar bola tidak berada di kaki lawan. Oke, itu sejumlah catatan, pesan juga dari Bung Opan secara teknis lah untuk timnas Indonesia kita. Pak Sumarji, tapi bagaimana sih kondisi psikis sekarang ataupun mental para pemain timnas Indonesia kita setelah tadi malam harus menghadapi hasil yang seperti itu dari keputusan wasit yang merampok kemenangan kita, kemudian nanti hari Selasa masih harus menghadapi Cina? Ya, jadi ini tadi begitu kita sampai di Qingdao, terus kita ke hotel, habis selesai makan malam, kita kumpulin para pemain semuanya, kita berikan motivasi agar supaya yang pertama sudah tidak perlu membahas lagi atau melupakan pertandingan kemarin lawan Bahrain. Apapun alasannya, walaupun wasit tidak fair play dalam memimpin pertandingan, tidak usah dibahas lagi dan kita lupakan. Terus yang kedua, malam ini kita harus fokus, jangan sampai tidak fokus melawan Cina, karena yang kita harapkan di pertandingan lawan Cina itu harus memetik kemenangan. Dan untuk itu para pemain diminta untuk betul-betul recovery dengan baik, karena perjalanan kan cukup jauh juga. Dan anak-anak memang sudah sepakat tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar jadwal. Jadi saya sendiri sudah sampaikan kepada para anak-anak semua, akan saya awasi betul. Tidak boleh anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai jadwal yang sudah ada. Dan tentu juga tidak boleh keluar dari hotel dan lain sebagainya. Artinya benar-benar ini kita persiapkan dengan baik agar supaya pertandingan yang keempat ini lawan Cina ini kita bisa mendapatkan hasil 3 poin dan sesuai dengan apa yang menjadi target dari Ketua Umum, seperti itu. Oke, tapi Pak Sumarji, langkah apa kemudian yang akan diambil timnas untuk bisa merespon keputusan wasit tadi malam? Ya, pemain Indonesia harus fokus memang ke depannya untuk menghadapi laga-laga yang lain. Tapi sikap ini kan juga diperlukan supaya ke depannya pertandingan-pertandingan yang ada ini juga menjadi pertandingan yang terhormat, kemudian juga dikawal dengan baik. Iya. Ya, jadi begini, tadi saya sudah diskusi juga sama Sektim, karena kan kebetulan nanti yang hadir di MCM kan saya. Jadi yang tadinya saya paling contoh seperti kemarin, yang kita sorot itu, yang kemarin itu adalah penggunaan laser ya, ketika Oman lawan Jepang, itu kita sampaikan. Tapi besok kami akan sampaikan secara keseluruhan detail pada saat MCM, karena di MCM itu kan lengkap semuanya, ada referee asesor, semuanya adalah. Dari situ akan kita sampaikan, jangan sampai kepemimpinan wasit itu tidak fair play sehingga terlalu merugikan salah satu negara ya, salah satu tim, dan itu akan jadi sesuatu yang tidak baik terhadap perkembangan sepak bola gitu. Jadi nanti hari Selasa akan saya sampaikan poin-poin penting itu agar supaya hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Itu kalau berkaitan dengan teknis yang harus kita sampaikan ya. Tetapi kalau berkaitan mengingatkan kepada para pemain, ya pasti tadi pun juga kita ingatkan. Memang di sepak bola itu kan
boleh dikatakan bagaimana peran seorang wasit itu juga kadang-kadang juga bisa mempengaruhi. Ini bagian daripada upaya non teknis dari tim kan, mempengaruhi dan lain sebagainya. Ini juga yang menjadikan persoalan di kita, dan nanti akan kita perbaiki bagaimana supaya kaitannya dengan yang begini-begini itu tidak selalu dan selalu gitu. Ya. Tapi kembali lagi kalau yang menunjuk wasit kan bukan kita hanya bisa contoh misalkan kita pada saat MCM kita lihat ini nanti wasit yang memimpin ini contoh misalkan dari negara mana, ya kita juga bisa menyampaikan keberatan gitu. Kita keberatan kalau dipimpin sama ini, itu boleh gitu. Seperti itu. Oke, singkat saja Bung Opan, mungkin nanti untuk laga menghadapi Cina, apalagi kemudian yang harus dipersiapkan teknis maupun juga non teknis ya, antisipasinya ya, sehingga kita bisa memberikan best effort lah. Kalau secara teknis dengan melihat perimbangan kekuatan terupdate antara Indonesia dan Cina, harusnya kita bisa mengatasi Cina. Apalagi melihat bagaimana Cina bermain menghadapi Australia kemarin, mereka juga kalah dengan 3-1, sehingga sekali lagi harusnya kita bisa mengatasi itu. Dan kalau dari sisi non teknis, saya yakin bahwa PSSI sangat aware ya, terutama Pak Ketua Umum tentu sangat memperhatikan, memetik hikmah, pelajaran dari kepemimpinan wasit tadi malam agar tidak terulang. Dan kalau bisa kita meminta kepada Ketua Umum, hadirlah langsung di stadion setiap Indonesia bermain. Karena secara psikologi ini tentu akan membuat AFC juga lebih aware untuk tidak bermain-main lagi seperti tadi malam. Oleh karena itu, ini adalah momen yang paling pas untuk kita bisa melihat Indonesia willing to compete, lebih mampu untuk bersaing dan bisa lolos. Ya mudah-mudahan mimpi kita, ratusan juta masyarakat Indonesia bisa bermimpi, atau tidak sekedar bermimpi, tapi melihat kenyataan bahwa timnas kali ini di bawah Sinteyong, di bawah Pak Sumarji, insya Allah bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jikapun peringkat 1 dan 2 sangat sulit bagi kita, setidaknya kita bisa bercokol di posisi ketiga klasemen akhir. Baik, semua memberikan best effort yang ada, termasuk masyarakat Indonesia akan berupaya mengawal. Terima kasih Bung Opan, terima kasih Pak Sumarji malam hari ini sudah bergabung bersama kami, berdialog di Apa Kabar Indonesia Malam. Caca Anissa. Ya benar sekali Ken Ane, dan akhir kata kita harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam, dan jangan lupa untuk menyaksikan One on One bersama Tisa Noveni dengan judul Ketika Tangisan Hakim didengar Prabowo. Saya Caca Anissa. Saya Ken Ane dan teman-teman yang petugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.